Pada era 2000-an, film Indonesia jarang tersorot dunia internasional. Namun di tengah lesunya perfilman Indonesia, muncullah satu nama yang perlahan namun pasti membangkitkan harapan, Joko Anwar. Sosok di balik film-film yang bukan hanya laris di bioskop, tapi juga mengguncang dunia internasional. Dialah penulis, sutradara, sekaligus produser yang membawa revolusi dalam dunia perfilman Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas Joko Anwar dan sepak terjangnya dalam dunia perfilman. Dunia yang ia cintai, dunia yang ada di kepalanya, dan dunia yang dia hidupkan dengan nyawa. Joko Anwar bukanlah sinias yang kebetulan menjadi sutradara. Ia adalah sosok yang sudah memimpikan dunia film sejak kecil, bahkan ketika hidupnya jauh dari kemewahan. Lahir di Medan pada 3 Januari 1976, Joko Anwar tumbuh di lingkungan yang sangat sederhana, bahkan tergolong miskin. Tapi justru dari situ, impian besarnya mulai berakar. Gue tuh dari kecil, dari umur 5 tahun gue udah tahu film, gue udah nonton film di bioskop. Umur 7 tahun gue udah jalan sendiri dari rumah gue sekitar 45 menit untuk ke bioskop namanya 7 tahun? 7 tahun. Pokoknya situasi di tempat gue itu kacau banget, tempat tinggalnya. Jadi gue melarikan diri dari kehidupan sehari-hari nonton film di bioskop. Dari bioskop lah gue belajar tentang bagaimana berperilaku, respect each other, kehidupan lebih baik, keluarga yang lebih baik, kayak tempat lain selain tempat tinggal gue, kota yang bagus apa segala macam. Jadi gue kepingin tadinya mau jadi bintang film, tapi kemudian mau jadi pembuat film dengan harapan gue bisa bikin sesuatu yang menginspirasi orang juga. Sejak duduk di bangku SMP, ia sudah mulai menulis naskah drama dan menyutradai pertunjukan kecil-kecilan di sekolah. Ia adalah anak kampung yang lebih banyak menghabiskan waktunya menonton film horor atau kungfu di televisi atau kadang di bioskop murah. Namun siapa sangka, di balik layar kecil di rumahnya, cita-cita menjadi sutradara dunia mulai tumbuh. Sayangnya, keterbatasan ekonomi membuat impiannya harus ditunda. Alih-alih masuk sekolah film, Joko Anwar masuk Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Penerbangan. Pilihan realistis karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah perfilman. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia terus menulis, terus menonton film. Ia menyerap ilmu dari naskah-naskah, dari teknik kamera, dan kritik-kritik film. Ia bahkan menjadi wartawan dan kritikus film di The Jakarta Post yang akhirnya justru membuka jalannya ke dunia perfilman profesional. Sampai akhirnya saat mewawancarai Nia Dinata, bakat dan visi Joko Anwar yang tajam membuat Nia tertarik mengajaknya menulis naskah film. Hasilnya, Arisan 2003. Film debutnya sebagai penulis, membuat gebrakan besar dan menang penghargaan film terbaik Indonesia di FFI. Tak lama kemudian, Joko Anwar mewujudkan impiannya, menyutradarai filmnya sendiri Janji Joni. Dan sejak saat itu, satu persatu impiannya sebagai sinias mulai ia ukir jadi kenyataan. Impian itu tidak harus mahal, yang penting tegas dan menyala. Cerita Joko Anwar membuktikan satu hal penting. Kamu tidak harus lahir dari keluarga kaya untuk bermimpi besar. Tapi kamu harus cukup gila untuk mengejarnya, bahkan ketika dunia menertawakanmu. Dari anak kecil yang bercita-cita jadi sutradara saat menonton film di kampung, hingga jadi nama besar yang mengharumkan Indonesia di panggung dunia. Tak banyak sinias Indonesia yang berani menembus batas genre, tapi Joko Anwar bukan sinias biasa. Ia adalah pemburu cerita yang menjelajah semua medan, dari lorong gelap film noir, gelak tawa romcom, teror psikologi horor, hingga dentuman jantung film superhero. Joko Anwar bukan hanya menyutradarai film, ia membuka portal dunia baru di setiap karyanya. Hari ini kamu tertawa dalam Janji Joni, besok kamu tersesat dalam Paranoia Kala. Lusa kamu berdoa karena dihantui pengabdi setan, dan tiba-tiba jadi patriot saat menonton Gundala. Bukan genre yang memilih Joko Anwar, Joko Anwar yang menaklukkan genre. Gue selalu menganggap diri gue adalah a lifelong student gitu. Jadi karena gue bekerja di film, jadi lifelong student of filmmaking. Jadi gue selalu belajar setiap kali gue bikin film. Next filmnya gue selalu menempatkan diri gue di posisi di mana gue mendapatkan challenge baru. Misalnya ketika gue bikin film pertama Janji Joni romcom, film keduanya gue memilih nggak mau romcom lagi, gue mau bikin film noir. Terus setelah itu gue bikin film berbeda lagi. Banyak sutradara terjebak di satu zona nyaman, tapi Joko Anwar justru bermain di zona yang orang lain takut sentuh. Di Janji Joni ia bercerita tentang cinta dan semesta bioskop dengan sentuhan hangat, jenaka, dan absurd. Tapi di balik tawa, ia selipkan kritik sosial, ketepatan waktu, konsistensi, dan komitmen, baik dalam cinta maupun kehidupan. Dikala kita dibawa ke dunia gelap yang surrealis, penuh konspirasi dan ketegangan. Dunia yang tidak hitam putih tapi penuh teka-teki moral.
Lewat Pintu Terlarang dan Pengabdi Setan, ia menciptakan horor yang tidak hanya menakutkan tapi juga menyakitkan. Ia paham, teror terbaik bukan berasal dari setan tapi dari manusia itu sendiri. Dalam A Copy of My Mind, ia menyelipkan kisah cinta dalam latar dunia politik yang busuk dan menyakitkan, futuristik tapi dekat, mengawang tapi nyata. Dengan Gundala, ia mulai babak baru dalam sejarah film Indonesia. Sebuah semesta baru, lengkap dengan filosofi, luka sosial, dan identitas lokal. Ini bukan cuma tentang pahlawan bertopeng, tapi tentang harapan yang lahir dari penderitaan. Joko Anwar tidak sekedar membuat film horor, ia merevolusinya. Sebelum era Joko Anwar, film horor Indonesia kerap diasosiasikan dengan cerita mistis yang dibumbui unsur erotis. Nuansa horor disajikan setengah hati, lebih mengejar sensasi ketimbang atmosfer dan kualitas narasi. Namun saat Pengabdi Setan 2017 hadir di bioskop, peta horor Indonesia seketika berubah. Joko Anwar membawa kembali esensi horor sebagai ketakutan yang hidup, yang atmosferik, yang mencekam bukan karena pakaian minim, tapi karena cerita yang kuat dan eksekusi visual yang matang. Ia menciptakan horor yang bermartabat, bahkan Pengabdi Setan tak hanya sukses di pasar lokal, tapi juga membuka pintu festival film internasional. Film ini tayang di lebih dari 40 negara dan memenangkan penghargaan di berbagai festival, seperti Toronto dan Overlook Film Festival. Sebelum itu, saya pribadi lebih menyukai film Joko Anwar yang berjudul Pintu Terlarang yang dirilis pada tahun 2009. Sebuah film psikologi yang membuat saya kagum bahwa sebuah cerita bisa disampaikan dalam bentuk yang unik dan tidak mainstream. Sepanjang film, saya diajak untuk menyelami luasnya pikiran seorang manusia yang terombang-ambing akan kehidupan dan menjadi kesan mendalam untuk saya pribadi. Film yang cerdas sekaligus sakit. Kemudian dengan Impetigore 2019, ia melangkah lebih jauh, menggabungkan horor rakyat dengan mitologi lokal, lalu membungkusnya dengan sinematografi megah dan storytelling yang intens. Film ini bahkan masuk seleksi Oscar untuk kategori film internasional terbaik, sebuah pencapaian luar biasa untuk genre horor dari Indonesia. Tahun 2022, Joko Anwar kembali dengan sequelnya Pengabdi Setan 2 Komunian, dan lagi-lagi sukses besar. Ia menegaskan bahwa horor bisa menjadi medium seni yang kuat dan dihargai secara global. Joko Anwar membuat standar baru dalam dunia perfilman Indonesia. Karya-karyanya selalu menjadi tolak ukur bagaimana seharusnya sebuah film dibuat. Dan saat banyak sinias bermain aman, Joko Anwar justru menantang batas. Ia menyentuh genre yang sangat jarang dilirik oleh perfilman Indonesia, science fiksi. Lewat serial Nightmare and Daydream tahun 2024, Joko Anwar menjawab kerinduan akan sci-fi lokal yang matang, bukan sekedar efek visual tapi dengan cerita tentang masyarakat, kepercayaan, dan masa depan. Ia menyelipkan nilai-nilai sosial dan eksistensial di dalam dunia imajinatif. Dengan begitu, Joko Anwar tak hanya menaklukkan genre, ia memperluas batas narasi bangsa. Ada banyak cara bercerita, tapi Joko Anwar memilih yang paling memikat, yaitu lewat perfilman. Di tangannya, film bukan sekedar tontonan, tapi media untuk menyampaikan keresahan, menyisipkan kritik, dan membungkus ide-ide besar dalam cerita yang kadang jenaka, kadang gelap, kadang mengguncang kepala. Ia bukan hanya sutradara, ia seorang storyteller sejati, dan setiap yang ia percaya, merdeka itu adalah saat kita bisa bicara dan berkarya dalam satu tarikan nafas. Sebuah kemerdekaan yang ia wujudkan dalam tiap adegan, tiap dialog, dan tiap dunia yang ia ciptakan. Di setiap filmnya, Joko Anwar selalu ingin berkata banyak. Ia tak menyampaikan pesan layaknya guru TK mengajarkan alfabet, tapi lewat hint-hint, simbol, dan rasa yang datang setelah film selesai ditonton. Di balik layar, Joko Anwar menyampaikan kritik paling tajam, tapi justru melalui karya, bukan dengan teriak. Dan menariknya, ia bukan sosok yang anti kritik. Justru karena ia terbuka, film-filmnya berkembang. Ia tidak takut dibedah, karena ia percaya pesan yang baik akan sampai, bahkan jika ia harus bersembunyi. Gue selalu belajar dari kritik. Gue tidak pernah alergi kritik. Kalau misalnya ada yang kritik, gue bilang terima kasih. Karena bagi gue kritik itu ada dua. Kritik yang bisa gue gunakan untuk lebih bisa memperbaiki karya gue nextnya. Yang kedua adalah untuk menempatkan, lebih memahami positioning karya gue di penonton. Misalnya ada orang yang selalu gak suka film-film gue, termasuk film-film horor gue. Bagi gua itu bukan menunjukkan bahwa gua nggak bagus bikin film horror, stop making horror films, tapi gua lebih mengetahui positioning gua. Gua lihat dia berbicara tentang film lain, gua jadi lebih mengetahui seleranya seperti apa, sehingga gua dapat insight. Oh, orang yang memiliki selera seperti ini tidak akan menyukai film-film horror gua. Jadi itu bukan sesuatu yang harus di take personal. Gua anggap personal serangan ke gue, tapi untuk lebih memahami, dan itu juga berguna gitu, memahami positioning dari karya gue.
Dari anak kecil yang hanya bisa menonton film kungfu di kampung, kini Joko Anwar menjelma menjadi penakluk genre yang tak takut bermain di zona-zona berbahaya. Ia menjawab tantangan dengan karya, mengkritik dengan sinema, menyampaikan pesan dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang bersedia duduk dan benar-benar menyimak. Film-filmnya tidak selalu mudah dicerna, tapi selalu punya lapisan demi lapisan makna. Ia tidak memberi jawaban langsung, tapi membiarkan kita bertanya, dan dari situlah kekuatan karyanya tumbuh. Nggak mungkin gue minta orang bayar tiket, beli popcorn, masuk ke bioskop, dibikin stres doang gitu. Kayaknya kasihan lah, dan nggak sampai hati lah. Tapi gue selalu percaya bahwa segala sesuatu yang ingin disampaikan comes later, setelah mereka meninggalkan bioskop. Ketika mereka di bioskop, yang mereka saksikan adalah enjoyment gitu. Ketika menonton, mereka mengikuti karakternya. Kita bangun dunia dengan sangat serius, sinematografi yang bagus, production design yang bagus, acting yang luar biasa. Joko Anwar adalah kemerdekaan yang kita rindukan. Bebas berpikir, bebas berekspresi, dan tidak takut menyentuh hal-hal yang dianggap tabu atau rumit. Ia membuktikan bahwa dunia film Indonesia bisa lebih dari sekedar hiburan. Ia bisa menjadi ruang dialog, refleksi, bahkan perlawanan. Karena pada akhirnya, Joko Anwar bukan hanya membuat film, ia menciptakan dunia, dan di setiap dunia itu ada cermin yang mengajak kita melihat siapa sebenarnya diri kita. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jika ada informasi yang kurang tepat atau ada yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Saya sangat menghargai komentar yang bijak dan membangun. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Tuah Fikir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.